Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku mohon, Din, aku mohon minta Alden untuk menyelamatkan perusahaanku, pinta Liora di antara keputusasaan yang sudah menguasai dia. Namun ketika mendengar ucapan itu, Dinda dengan segera memutus panggilan telepon di antara mereka. Ada sesak di dalam dadanya ketika mendengar Liora memanggil nama suaminya, memanggil Alden di antara isak tangis yang mampu dia dengar dengan jelas. Rasa yang sangat Dinda yakin jika namanya adalah cemburu. Wanita ini lantas membuang nafasnya pelan, tetap ingin tenang meski hatinya begitu gundah. "Kenapa?" tanya Alden yang tiba-tiba berdiri di belakang Dinda. Sontak saja Dinda terkejut, jantungnya bahkan sampai berdenyut. Dengan wajahnya yang gelagapan, Dinda berbalik menatap suaminya. Kedua matanya terus berkedip tidak tenang. "Siapa yang telepon?" tanya Alden lagi, tapi tidak mungkin menceritakan semuanya di sini di saat masih banyak anggota keluarga yang berkumpul. Jadi Dinda malah langsung memeluk tubuh suaminya seraya menjawab dengan suara pelan, "Nanti di rumah aku ceritakan." "Tidak ingin keluarga kita tahu?" Dinda mengangguk. Kepalanya yang bergerak-gerak itu langsung menyentuh dada Alden. "Baiklah, lebih baik sekarang kita pamit pulang." Dinda mengangguk lagi. Setelah makan malam bersama, akhirnya mereka berdua pamit pulang. Awalnya Alden ingin mengantar Mama Julia lebih dulu, tapi ternyata Julia akan diantarkan oleh Alex dan Gia serta anak-anaknya yang lain. Semua orang malah meminta Alden dan Dinda pergi lebih dulu, hanya pergi berdua. Jam 8 malam, Alden dan Dinda telah berada di dalam mobil mereka, melaju membelah jalanan kota. "Katakan sekarang, siapa yang menelponmu tadi?" tanya Alden, tepat di saat mobil mereka berhenti di lampu merah. "Kenapa tanya sekarang? Kan sepakatnya bicara di rumah." "Di rumah nanti urusannya lain lagi sayang," balas Alden lengkap dengan sebelah matanya yang berkedip genit. Dinda yang merasa geli sendiri pun refleks saja mencubit lengan sang suami. "Au, tidak sakit, aku cubitnya cuma pelan." Alden terkekeh. "Sekarang katakan, siapa yang menelponmu tadi?" "Liora," jawab Dinda langsung. Sebuah jawaban yang seketika menciptakan suasana hening di dalam mobil itu. "Liora," ulang Alden, dan Dinda mengangguk. Setelah Dinda menceritakan semua yang ada dalam panggilan telepon tadi tentang tangis Liora dan tentang permohonan wanita itu memohon agar Alden mau menyelamatkan perusahaan keluarga mereka. "Lalu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Dinda lirih, menatap lebih lekat pada sang suami. Sementara Alden yang sudah benar-benar memutus semua hubungan dengan keluarga itu merasa tak ada sedikit pun niat untuk membantu. Apalagi jika ingat kesalahan Gaida dan Liora yang nyaris saja membuat anaknya tiada. Pria itu menggeleng pelan. Dia putuskan untuk tidak melakukan apapun. Bagaimanapun hasilnya tentang semua kasus hukum itu adalah bayaran yang setimpal untuk Liora dan Gaida. "Dia punya banyak teman, tidak perlu meminta bantuan pada kita, jadi abaikan saja permintaan itu," jelas Alden. Dinda memang sangat berharap Alden bicara seperti itu, mengatakan untuk menolak memberi bantuan pada Liora. Namun ketika dia mendengar langsung jawaban itu, ternyata hatinya tak suka. Ternyata dia malah semakin iba pada Liora. "Tapi kan kasihan Al, dia sangat memohon seperti itu," balas Dinda lengkap dengan kedua matanya yang sayu, seolah berharap Alden berubah pikiran.
Meskipun Liora kehilangan perusahaan itu, dia tidak akan mati, sayang. Hanya saja mungkin hidupnya berubah dari bergelimang harta jadi hidup sederhana. Kalau dia bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik, semua itu bukan masalah. Terang Alden lagi. Liora saja yang melebih-lebihkan semuanya. Dasar wanita itu saja yang tidak bisa hidup sederhana. Apa benar seperti itu? Iya, Alden mengelus puncak kepala Dinda dengan sayang, ingin menciumnya. Tapi lampu sudah berubah jadi hijau. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya Alden dan Dinda sampai di tempat tujuan, rumah milik Alden pribadi. Rumah yang memang telah dia persiapkan untuk ditinggali bersama dengan sang istri. Rumah yang cukup luas dan megah, Dinda bahkan tak menyangka jika Alden akan membawanya kemari. Dia kira setelah menikah, Alden akan tetap hidup sederhana seperti selama ini. "Selamat datang, Nyonya Alden. Ini adalah rumah kita," ucap Alden seraya membimbing langkah Dinda untuk segera masuk ke dalam rumah itu. Mulai masuk ke ruang tamu dan terus melangkah bersama sampai ada beberapa pelayan yang menyambut kedatangan mereka berdua. Mengingatkan Dinda pada saat dia pertama kali datang ke rumah utama keluarga Carter. "Kita akan tinggal di sini?" tanya Dinda dan Alden mengangguk. Mereka berdua berdiri di ruang tengah. Dari sana semuanya terlihat jelas. Tangga menuju lantai 2, banyak pintu kamar di lantai 1 ini, dan sebuah ruangan yang diyakininya meja makan beserta dapur. Dinda memindai tiap sudut rumahnya itu dari tempatnya berdiri. "Seminggu lagi, ayo kita ajak Mama Julia untuk tinggal di sini." "Benarkah?" tanya Dinda seraya mengalihkan tatapannya dari seisi rumah ini menuju kedua mata milik sang suami. "Tentu saja." Saking bahagianya, Dinda bahkan langsung berjinjit dan memeluk Alden erat, menggantungkan kedua tangannya di leher sang suami. Tapi Dinda langsung menjerit saat Alden malah menggendongnya ala bridal style. "Al!" pekik Dinda. Namun Alden tidak peduli. Dia malah tersenyum dan membawa sang istri naik ke lantai 2. "Kita mau kemana?" "Kamar kita," jawab Alden. Dua kata yang membuat Dinda langsung mengulum senyum. Sudah sangat dia tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Dinda membuka pintu sebuah kamar dan Alden membawa mereka masuk ke dalam sana. Kedua mata Dinda melebar saat dia melihat kamar ini telah dihias dengan banyak kelopak bunga mawar merah, bahkan bertaburan di atas ranjang dengan sangat indah. "Kamu menyiapkan ini semua?" "Bukan, sayang. Aku hanya memberi perintah pada Derek." "His," kesal Dinda, jawaban yang sangat tidak romantis. Alden lantas membaringkan sang istri di atas ranjang itu dan dia pun menindihnya. Semerbak aroma bunga mawar langsung memenuhi penciuman mereka berdua, seolah menambah hasrat untuk segera menyatu. Sesaat keduanya hanya saling tatap, menciptakan sunyi yang penuh damba, sama-sama memindai wajah satu sama lain, menikmati pahatan terindah, mata, hidung, dan bibir yang sama-sama membuat keduanya mendamba. "Din, apa? Aku akan melakukannya pelan-pelan." "Ih," kesal Dinda. Dikira mau bicara serius, malah membahas akan hal itu. Alden terkekeh pelan. Dia bangkit dan membawa Dinda untuk duduk lebih dulu. Dalam posisi seperti itu, Alden kemudian coba melepaskan baju sang istri. Menarik resleting gaun istrinya yang ada di punggung. "Al, aku malu." "Mau lampu utama dimatikan?" Dinda mengangguk.
Alden kemudian mematikan lampu utama kamar itu dan menyisakan lampu yang temaram. Kembali menghampiri sang istri dan coba melepaskan baju itu lagi. "Al, apa? Biar aku sendiri." "Tidak," tolak Alden dengan seringai di bibir. Dia melepaskan baju istrinya secara perlahan, menarik gaun itu dari pundak hingga turun ke bawah. Seketika tubuh Dinda merinding, apalagi saat Alden menatapnya lekat penuh minat. Hanya ditatap seperti ini saja, kedua dadanya sudah menegang. Dan Alden suka sekali melihat perubahan itu. Lantas tanpa menunda lagi, Alden segera mencium bibir sang istri, memulai percintaan panas mereka di malam pertama.